warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida, thumma amma ba'd. Jamaah salat maghrib dan majlis ta'lim Masjid Al-Muttaqin rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kembali kajian kita terhadap kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar, karya dari Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, dengan syarah dan penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Selesai kita dari dosa besar yang ke-12. Sekarang kita masuk pada dosa besar yang ke-13. Berkata penulisnya Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, Al-Kabiratu Tsalitsata Asyrata, dosa besar yang ke-13. Berkata Allah Subhanahu wa taala di dalam suratnya Asy-Syura, innamas sabilu 'ala alladziina yadhlimuna an-nasa wa yabghuna fil ardi bighairil haqq ulaika lahum 'adzabun alim. Hanyalah hukuman itu ditegakkan kepada orang-orang yang menzalimi manusia dan bertindak sewenang-wenang di muka bumi tanpa hak. Mereka itulah yang akan ditimpakan kepada mereka azab yang pedih. Al-Imam Adz-Dzahabi meletakkan ayat ini sebagai dalil terhadap bab bahwasanya dosa besar yang ke-13 adalah al-imamul ghashi li ra'iyatihi adh-dhalim al-jabbar, seorang pemimpin penguasa yang menipu rakyatnya dan zalim serta bertindak sewenang-wenang, diktator. Termasuk dari dosa besar. Dibawakan sisi pendalilannya oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullah dalam surat Asy-Syura yang menunjukkan bahwasanya yang demikian itu adalah dosa besar karena pelakunya diancam dengan azab yang pedih, bagi mereka azab yang pedih. Ini menunjukkan bahwasanya beban bagi seorang pemimpin atau seorang penguasa atau pemerintah itu berat. Allah Subhanahu wa taala wajibkan untuk menunaikan amanah kepemimpinan itu sesuai dengan hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluh labisa ma kanu yaf'alun. Al-Imam Adz-Dzahabi membawakan ayat ini dalam berdalil atas ancaman besar bagi para penguasa atau pemimpin. Disebutkan bahwasanya dahulu orang-orang Yahudi itu dilaknat. Kenapa? Ala lisani Daud. Nabi Daud alaihi salatu wasallam mendoakan mereka, melaknat mereka. Apa sebabnya? Sebabnya dahulu mereka tidak saling melarang dari yang mungkar, saling toleransi terhadap kemungkaran yang mereka lakukan, tidak saling melakukan pengingkaran.
Kemudian Allah sifati tindakan yang demikian itu dengan sejelek-jelek perbuatan. Labi sama kanu yaf'alun. Benar-benar sangatlah jelek apa yang telah mereka lakukan itu, yaitu tidak saling melakukan pengingkaran terhadap kemungkaran, saling bertoleransi padanya. Ayat ini dibawakan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi berkaitan dengan Al-Imam Al-Ghash li ra'iyatihi, termasuk dari tindakan menipu rakyat, tidak menunaikan amanah kepada rakyatnya adalah ketika pemimpin dan penguasa itu menghendaki kemungkaran tersebar luas di tengah-tengah rakyatnya tanpa ada pengingkaran. Bahkan sebagian kemungkaran mungkin legalisasinya datang dari para penguasa dan pemerintah. Kefaqihan seorang Al-Imam Adz-Dzahabi berdalil dengan ayat ini diletakkan pada permasalahan dosa besar seorang penguasa atau pemimpin yang menipu rakyatnya. Jadi tindakan diamnya penguasa atau tindakan penguasa dalam melegalkan, membiarkan kemungkaran tersebar luas di tengah-tengah rakyatnya, ini adalah bentuk tindakan penipuan terhadap rakyat. Tindakan tidak menunaikan amanah, karena mereka diberi kuasa untuk mengatur rakyat. Dan sebesar-besar kemungkaran alal itlaq adalah kesyirikan. Legalisasi dan pengikraran terhadap agama-agama selain Islam. Padahal Allah tegaskan, innad dina indallahil Islam. Hanyalah agama di sisi Allah adalah Islam. Dan tidaklah ditegakkan jihad, ditumpahkan jiwa, dikorbankan jiwa, dicurahkan harta dan benda, melainkan karena untuk tujuan jihad fisabilillah. Dan itulah yang dilakukan oleh Rasul SAW dan para sahabatnya. Mereka melakukan ekspansi, perluasan wilayah bukan atas dasar ingin meluaskan teritorial wilayah, tapi semata-mata menyeru kepada kalimat Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illallah. Dalam hadis Ibnu Umar dijelaskan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Aku diperintahkan untuk melakukan agresi militer, melakukan peperangan kepada umat manusia ini sampai mereka bersyahadat la ilaha illallah, hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah, kata Allah Subhanahu wa taala, hingga sampai tidak ada lagi fitnah, kesyirikan, dan jadilah agama itu semuanya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Inilah syariat Islam. Dan seperti itu berlaku di masa-masa terdahulu, masa sepeninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam, sahabat melakukan yang demikian. Begitu pula para khulafa setelah mereka, khulafa Bani Umayyah, khulafa Bani Abbas, mereka menegakkan yang demikian. Hanya saja setelah runtuhnya sistem kedaulatan Islamiyah, jadilah negara-negara ini terpecah-pecah menjadi sekian teritorial yang berdiri sendiri-sendiri, di mana pengaruh dari Barat setelah runtuhnya daulah Islamiyah ini begitu mengakar, sehingga menjadilah negara-negara kaum muslimin berkiblat dalam sistem hukum dan sistem penerapan pemerintahan, berkiblat kepada sistem undang-undang Barat, Prancis, Inggris, Belanda. Mereka modifikasi dan mereka revisi sesuaikan dengan negara masing-masing, tapi tetap kiblat utamanya adalah perundang-undangan Barat, sehingga runtuhlah
syariat, jihad dan maqasid al-Islam karena perkara yang demikian itu fitnah di masa belakangan ini, fitnah di masa kontemporer setelah berakhirnya perang dunia yang pertama. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap masing-masing dari kalian itu adalah ra'in, penggembala. Dalam artian dia pengayom, pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Dan masing-masing kalian itu mas'ulun, akan ditanya, dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin. Pemimpin negara, dia penanggung jawab bagi rakyatnya. Dia akan ditanya tentang kebijakannya, tentang penerapan apa yang telah dia tegakkan untuk negara dan rakyatnya. Begitu pula dalam skala kecil seperti rumah tangga, seorang orang tua, seorang bapak akan ditanya atas apa yang dilakukan oleh keluarganya, istri dan anaknya. Makanya Allah katakan qu anfusakum wa ahlikum nara, jaga keluarga kalian, diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ini beban mas'uliyah bagi para pemimpin, siapapun dia, dalam skala apapun. Wa qala alaihi salatu wassalam man ghasyana falaysa minna. Siapa yang melakukan penipuan, menipu kami, maka bukan bagian dari kami. Ancaman yang besar, menunjukkan dosa besar. Wa qala adz-dzulmu dzulumat yaumal qiyamah. Nabi SAW mengatakan kezaliman itu adalah kezaliman di hari kiamat. Maksudnya segala kezaliman yang dilakukan oleh manusia, oleh hamba di dunia, maka itu adalah kezaliman yang akan dia rasakan nanti, kegelapan yang akan menimpa dia di hari kiamat. Balasan di hari kiamat. Wa qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuma ra'in ghasya ra'iyatahu fa huwa finnar. Seorang pemimpin yang menipu rakyatnya, maka dia di neraka. Ancaman dengan azab di neraka. Wa qala man istar'ahu Allahu ra'iyatan lam yuhidha binushin illa haramallahu alaihi aljannah. Siapa yang Allah beri amanah untuk memimpin rakyat, memimpin masyarakat, kemudian dia tidak memberikan nasihat kepada rakyatnya, kecuali pasti Allah akan haramkan atasnya surga. Wa fi lafdhin yamutu hina yamutu wa huwa ghashin li ra'iyatihi illa haramallahu alaihi aljannah, muttafaqun alaih. Dalam lafaz, seseorang itu mati ketika dia mati dalam keadaan dia menipu ra'iyahnya. Ra'iyahnya itu ya kalau pemerintah, rakyat. Kalau orang tua berarti ra'iyahnya adalah keluarganya. Begitu seterusnya. Dia menipu, tidak menunaikan amanah kepada orang yang di bawahnya, di bawah kekuasaan dia, naungan dia, kecuali pasti Allah haramkan atasnya surga. Ini semua menunjukkan dosa besar, adanya ancaman adab di neraka. Wa fi lafdhin lam yajid raihatal jannah. Dalam lafaz, dia tidak mendapatkan, tidak mencium baunya surga. Jika mencium baunya saja tidak, bagaimana dia bisa masuk surga? Wa qala ma min amiri 'asharah illa yu'ta bihi maghlulah yaduhu ila unuqihi atlaqahu adluhu wa awbaqahu juruh.
Tidak ada seorang yang memimpin 10 kecuali pasti dia akan didatangkan dalam keadaan tangannya terbelenggu di lehernya. Dia didatangkan, tidaklah ada seorang yang memimpin 10 saja di bawah kepemimpinan dia kecuali dia akan datang dalam keadaan tangannya terbelenggu ke leher. Atlaqahu adluhu au baqahu juruh. Keadilan dia, penunaian dia terhadap amanah tersebut yang akan melepaskan ikatan itu yang membelenggu dia. Adapun kezaliman dia yang malah akan mencelakakan dia. Wa qala Allahumma man waliya min amri hadhihi al-ummah syai'an farafaqa bihim fa'arfiq bih wa man syaqqa 'alaiha fa'ashqiq 'alaihi, rawahu Muslim. Rasul mendoakan mendoakan kebaikan dan mendoakan kejelekan bagi pemimpin yang tidak melaksanakan amanah dan mendoakan kebaikan bagi pemimpin yang amanah. Ya Allah, siapa yang mengemban kewilayahan dari suatu urusan umat ini dan dia berlemah lembut dengan mereka, maka berlemah lembutlah kepadanya. Siapa yang menyusahkan mereka, maka susahkanlah dia. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa qala sayakunu umara fasaqatan juratan. Akan ada para pemimpin, para pemerintah yang mereka itu fasik, lagi zalim. Faman saddaqahum bikadzbihim wa anahum ala dhulmihim falaysa minni wa lastu minhu wa lan yarida alayya al-hud. Kelak akan ada para pemimpin yang fasik, keji. Siapa yang membenarkan mereka dengan kedustaan mereka, bahkan menolong mereka, mendukung mereka atas kezaliman mereka, maka dia bukan termasuk golonganku dan aku bukan termasuk dia, dan niscaya dia tidak akan melintasi haud telagaku. Ancaman dari Rasul SAW. Dan sebesar-besar kezaliman adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala alaihi salatu wassalam, ma min qaumin ya'malu fihim bil ma'asi hum a'azzu wa akthar mimman ya'maluhu thumma lam yughayyiru illa ammahumullahu biiqam. Tidaklah suatu kaum yang beramal, tidaklah ada suatu kaum yang beramal maksiat dalam keadaan mereka yang bermaksiat itu lebih banyak, lebih kuat, dalam keadaan masyarakat yang pelaku maksiat itu jauh lebih banyak dibandingkan yang tidak melakukan. Terjemahannya apa itu? Apabila ada sekelompok orang mulia dan berjumlah lebih banyak daripada orang-orang yang melakukan perbuatan maksiat. Yang lebih banyak berarti siapa? Yang maksiat ya? Naam. Anak agak flu jadi kurang konsentrasi. Apabila ada suatu kaum yang beramal maksiat, berbuat maksiat dalam keadaan jumlah mereka jauh lebih banyak dibandingkan yang tidak begitu, kemudian mereka tidak melakukan perubahan, pengingkaran terhadap kemungkaran, kecuali pasti Allah akan timpakan hukuman itu secara merata kepada yang melakukan maupun yang tidak, karena tidak adanya pengingkaran. Wa rawa Abu Ubaidah makanya jazahullah khair, terjadi di Bogor beberapa hari yang lalu itu, masyarakat mengatasnamakan masyarakat, bukan ormas, tapi masyarakat Bogor
mengajukan keberatan kepada pihak pemerintah atau aparat atas adanya maksiat lah di Kota Bogor, karena aspirasi dari masyarakat ini menyatakan keberatannya, bukan demonstrasi, bukan, tapi menyatakan keberatan masyarakat atas nama masyarakat Kota Bogor, warga Kota Bogor. Dengan tindakan yang demikian itu akhirnya pemerintah melihat bahwasanya masyarakat merasa keberatan. Nah, pemerintah kan yang penting terjaga stabilitas nasional, terjaga stabilitas wilayah. Ketika ada masyarakat yang keberatan sehingga dikhawatirkan menimbulkan perkara yang tidak diinginkan, maka turunlah pemerintah menahan atau melarang kemaksiatan itu dilaksanakan. Yang semacam ini termasuk dari bentuk-bentuk ta'awun, dengan bersinergi dengan penguasa wilayah yang ada, bukan malah diam dengan hujah taat kepada pemerintah. Salah, tidak pada tempatnya. Bukan maknanya kemudian demonstrasi, tidak, tapi rakyat diberikan kuasa untuk menyampaikan aspirasinya dengan cara yang baik, disuarakan agar bagaimana pemerintah setidaknya melihat bahwasanya di sana ada kontra, bahwasanya di sana ada kaum muslimin yang merasa keberatan, sehingga diambillah jalan yang terbaik, yang aman, dilaranglah kemaksiatan itu darinya. وروى أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن عن يد المسيء ولتطرأنه على الحق أطرأ أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم يلعنكم كما لعنهم yakni Bani Israel ala lisani Dawud wa Isa ibni Maryam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, itu demi Allah, benar-benar kalian memerintahkan kepada yang ma'ruf dan kalian melarang dari yang mungkar, dan kalian mengambil tangan orang yang berbuat kejelekan, maksudnya menahan dari kejelekan dia. Wala tatra'annahu 'alal haqqi atra, dan kalian menjatuhkan di atas hak. Apa terjemahannya di situ? Bimbinglah dia agar berada di jalan yang benar. Bimbingnya. Wala tatra'annahu 'alal haqqi atra, dan arahkan, bimbinglah dia di jalan yang benar. Jika tidak begitu, Allah akan timpakan kepada hati-hati sebagian dari kalian dengan sebagian yang lainnya, kemudian Allah akan yadrib. Di situ tuh diterjemahkan apa? Enggak, sebelum melaknat. Permusuhan dalam hati. Aw la yadribanna Allahu biqulubi ba'dikum ala ba'd, atau Allah akan memukulkan, benar-benar Allah akan memukulkan dengan hati-hati sebagian kalian kepada sebagian yang lain. Di situ diterjemahkan permusuhan dengan hati, maksudnya saling dengki, saling bermusuhan. Kemudian Allah akan melaknat kalian sebagaimana Allah melaknat mereka, yaitu Bani Israel, sebagaimana dalam ayat yang telah lalu. Mereka dilaknat karena tidak saling mengingkari dari yang mungkar. Wa an Aghla bin Tamim haddatsana qala haddatsana Ma'la bin Ziyad an Muawiyah bin Qurrah an Ma'qil bin Yasar an Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sinfani min ummati la tanaluhuma syafa'ati,
sultanun zalumun ghashum wa ghalin fid din yashhadu alaihim wa yabra minhum. Ada dua golongan dari umatku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang tidak mendapatkan syafaatku, yaitu sultan, penguasa yang menipu, yang zalim, dan orang yang ghulu, ekstrim dalam agamanya, melampaui batasan syariat. Melampaui batasan syariat, ini ghulu. Dikatakan oleh Adz-Dzahabi aghlab dhaif. Riwayatnya ini dhaif karena ada perawi bernama Aghlab bin Tamim. Wa qad rawahu Ibnu al-Mubarak faqala haddatsana Mani' qala haddatsani Muawiyah bin Qura bin nahwih wa Mani' la yadri la yudra man huwa. Kemudian Adz-Dzahabi mengatakan Ibnu al-Mubarak juga meriwayatkan dari jalur yang lain dari Mani', tapi fulan ini yang namanya Mani' tidak diketahui siapa dia, berarti majhul. Intinya sanadnya dhaif. Wa qala Muhammad bin Jahadah an Atiyah an Abi Sa'id al-Khudri marfu'an asyadun nas 'adaban yaumal qiyamah imamun ja'ir. Diriwayatkan dari hadis Abi Sa'id al-Khudri sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dikatakan sebesar-besar adab, sebesar-besar manusia adabnya itu, yang paling dahsyat di hari kiamat nanti adalah pemimpin yang jair, yang zalim, yang keji. Wa 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ayyuhan nas muru bil ma'ruf wa nahu 'anil munkari qabla an tad'u Allah fala yastajibu lakum. Wahai sekalian manusia, perintahkan kepada yang ma'ruf dan laranglah dari yang mungkar sebelum kalian berdoa kepada Allah. Naam. Fala yastajibu lakum. Karena kalau tidak kalian lakukan, Allah tidak akan mengijabahi doa kalian. Wa qila an tastaghfiruhu fala yaghfir lakum. Dikatakan pula, jika kalian tidak lakukan, Allah tidak akan terima istighfar kalian. Innal ahbara minal yahudi war ruhban minan nasara lamma tarakul amra bil ma'ruf wan nahya 'anil munkari la'anahumullahu an lisani anbiya'ihim thumma ammahum bil bala'. Kemudian dikatakan sesungguhnya para pendeta Yahudi dan Nasara ketika mereka meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, Allah melaknat mereka melalui lisan nabi-nabi mereka. Setelah itu Allah timpakan bala kepada mereka secara merata, orang baiknya maupun orang jeleknya, yang melakukan maupun yang tidak melakukan, karena mereka saling diam dari kemungkaran yang ada, tidak saling mencegah kemungkaran. Wa qala alaihi salatu wassalam. Jadi ini semua bisa jadi bahan introspeksi diri kita. Kenapa kok mungkin Allah belum mengijabahi doa-doa kita? Naam. Mungkin ini salah satunya, lemahnya kita dalam mewujudkan amar ma'ruf nahi munkar, bahkan untuk yang selemah-lemahnya. Untuk level pengingkaran dalam hati pun kadang hampir-hampir tidak ada, karena saking umumnya kemaksiatan itu sehingga orang melihatnya sebagai sesuatu yang biasa, karena sudah terbiasa ya, jadinya biasa. Sesuatu yang mungkin di zaman sahabat mungkin kemungkaran yang besar ya, tapi karena di sini sudah biasa seperti itu, akhirnya orang menganggap sebagai sesuatu yang biasa. Karena sudah menganggap sebagai sesuatu yang biasa, ya bagaimana dia bisa mengingkari orang sudah biasa. Naam. Wa qala alaihi salatu wassalam man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Kemudian Adz-Dzahabi membawakan dalil ini, siapa yang mengada-ngadakan perkara yang baru yang tidak ada perintahnya dari kami, maka yang demikian itu tertolak. Beliau berdalil dengan hadis ini dalam permasalahan dosa besar seorang pemimpin penguasa yang menipu dan bertindak zalim kepada rakyatnya. Maka itu semua teranggap telah mengada-ngadakan sesuatu yang tidak diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwasanya pijakan dasar sebuah hukum dan keputusan itu harus dengan perintah dari syariat. Karena suatu kebijakan, suatu
keputusan suatu hukum sudah pasti harus berpijak di atas dasar. Gak mungkin sebuah kebijakan, sebuah keputusan, sebuah hasil rapat dikeluarkan tanpa memiliki dasar pijakan. Harus ada dasar pijakannya. Bahkan seorang polisi pun ketika menilang dia harus punya pijakan. Ketika dia menilang yang seperti ini pelanggaran, dia harus berdasar pelanggarannya didasari dari apa. Seorang hakim ketika menentukan hukum di pengadilan gak bisa dari kepalanya sendiri, dia harus berpijak di atas dasar, di atas sesuatu yang baku, yang dirujuk padanya. Begitu pula penguasa dan pemimpin, ketika dia mengeluarkan suatu keputusan, dia harus berdasar. Tidak mungkin tidak berdasar. Nah, siapa saja yang menjadikan dasar landasan sumber hukumnya itu selain dari perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, termasuk dari man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Orang yang mengada-ngadakan sesuatu yang bukan dari perintah kami, maka dia tertolak. Naam. Menunjukkan wajibnya bagi seorang pemimpin dan penguasa untuk berpijak di atas suatu dasar baku dan menjadi sumber segala hukumnya, yaitu hukum syariat. Ini fikih seorang Imam Adz-Dzahabi meletakkan hadis ini dalam bab berkaitan dengan pemimpin. Maka pemimpin yang tidak berdasarkan berpijak di atas sumber dasar landasan hukumnya di atas hukum syariat, dia termasuk ghashin li ra'iyatih, adh-dhalim al-jabbar. Naam. Wa qala man ahdatha hadathan aw awa muhdithana fa alaihi la'natullahi wal malaikatu wan nas ajma'in la yaqbalu Allahu minhu sarfan wala adla. Muttafaqun alaih. Siapa yang mengada-ngadakan suatu perkara, ajaran yang bukan termasuk bagian dari agama, dia ada-adakan sesuatu yang baru yang harusnya dia jadikan agama dan syariat itu sebagai dasar pijakan konstitusi dia. Tapi ketika syariat disingkirkan, diganti dengan sesuatu yang lain, maka termasuk man ahdatsa hadatsan, telah mengada-ngadakan sesuatu yang baru. Karena baru, bid'ah, karena tidak pernah ada di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya. Bid'ah yang besar, bahkan bisa masuk kategori bid'ah kufriyah. Au awa muhditsana, atau dia melindungi orang yang berbuat kebid'ahan. Di situ diterjemahkan apa? Siapa yang mengada-ngadakan suatu perkara atau melindungi orang yang mengada-ngadakan suatu perkara. Naam. Suatu perkara itu apa? Terlalu global kan? Naam. Suatu perkara, lihat babnya berkaitan dengan apa bab ini. Bab ini sedang membahas dosa besar seorang imam yang menipu rakyatnya dan berbuat zalim serta sewenang-wenang. Man ahdath, siapa yang mengada-ngadakan suatu perkara. Di riwayat sebelumnya, ma laisa minhu ay fi amrina, dalam urusan kami, urusan keagamaan yang bukan darinya, Jadi begitu. Man ahdatsa hadatsan, siapa yang mengada-ngadakan suatu perkara, urusan yang harusnya itu agama di situ yang berperan, syariat yang berperan, tapi dia ada-adakan sesuatu yang baru, perkara yang lainnya. Ini pelakunya, ancaman bagi pelakunya. Atau awa muhditsana, atau orang melindungi, mendukung, melindungi, mensupport pelaku kebid'ahan itu tadi. Naam, maka atasnya laknat Allah dan malaikat dan manusia seluruhnya. Waliyadzubillah.
Allah tidak akan menerima darinya sarfan wala adlan. Diterjemahkan apa itu? Amal yang wajib dan amal yang sunnah. Allah tidak akan menerima amalannya. Nas'alullah as-salamah. Jadi perkaranya bukan perkara yang remeh. Untuk urusan jannah wan nar, surga dan neraka, jangan gambling. Cari yang aman, cari yang pasti, pastikan lagi, pelajari lagi, baca lagi, benar atau tidak. Terkadang mayoritas arus yang ada membutakan kita, dilakukan oleh semua orang menjadi seakan-akan itulah yang hak karena orang-orang semua melakukannya. Awas, urusannya jannah wan nar, urusannya surga neraka, urusannya diterimanya amalan atau tidak. Naam. Begitu. Inilah hikmahnya, makanya ahli sunnah wal jamaah melarang untuk terlibat dalam pentas-pentas pemilu demokrasi. Kenapa? Karena masuk padanya dukungan terhadap perkara-perkara yang menyelisih syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena siapa saja yang terpilih dia tidak akan bisa menegakkan dan berbijak kecuali di atas dasar hukum selain syariat Allah. Tidak mungkin, sebaik apapun dia, sealim apapun, dia akan bertindak di atas dasar sumber hukum yang satu. Kalau dia bertindak di luar itu, ya akan segera dimakzulkan. Sehingga itu kenapa para ulama ahli sunnah wal jamaah melarang untuk terlibat dalam yang demikian. Urusannya berat dan urusannya besar. Karena ujung-ujungnya kita hanya memilih sosok-sosok yang hanya akan berpijak di atas dasar sumber landasan hukum selain syariat Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai rakyat berperan dalam batas kemampuan kita. Kita beribadah wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, salat, ibadah, puasa, ke masjid, majelis ta'lim. Berperan dalam batas kemampuan kita. Adapun turut terlibat dalam yang demikian bukan urusan kita. Kita bersihkan tangan kita dari yang demikian. Kita berperan sebagaimana rakyat jelata. Perkara-perkara yang berkaitan dengan kemaslahatan umum yang tidak menyelisih syariat, ya kita jalankan sebagai warga negara yang baik. Adapun menjerumuskan diri dalam perkara-perkara yang berbahaya seperti itu dan gambling, ini sama dengan mencelakakan diri, menjerumuskan diri dalam kebinasaan. Karena Allah katakan wala tulqu biaidikum ila tahlukati wa ahsinu. Jangan kamu jerumuskan diri-dirimu dalam kebinasaan. Jangan bermain-main dalam perkara yang resikonya itu kamu bisa binasa. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka